Oke, terus di dalam listening itu ada 3 part ya, ada part short conversation, long conversation, sama nanti ada talk. Nah, terus di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang short conversation. Jadi kita akan pelajari tentang percakapan pendek di part A di listening. Nah, sebenarnya, kita nanti akan bahas ini yang dulu ya, yang part A. Nah, di part A itu short conversation seperti apa, nanti ada soalnya seperti apa, nanti kita akan jawab bareng-bareng dan analisis bareng-bareng. Nah, terus nanti di pertemuan berikutnya kita akan ke part B. Nanti pertemuan berikutnya lagi kita akan ke part C yang lebih susah. Nah, kalau di dalam listening biasanya memang umumnya cuma 10 soal ini yang digunakan di pertanyaan listening. Pertama itu pasti menanyakan ide pokoknya apa, misal topiknya apa sih, nah, kira-kira mereka lagi ngomongin apa sih, misal. Terus bisa juga menanyakan tentang kesimpulan, kira-kira dari percakapan itu kesimpulannya apa sih, misal. Terus yang keempat itu bisa ke informasi detail ya, misal siapa, apa, di mana, misal ada kapan, ada how. Jadi seputar WH question, jadi tentang apa, di mana, kapan, terus siapa. Nah, lebih ke situ. Terus bisa juga menanyakan tentang saran, solusi, misal. Terus nasihatnya harus ngapain sih, misal. Terus menanyakan tentang implikasi, efeknya kemana, misal. Kalau si A ngomong si B itu kira-kira dia punya pengaruh nggak? Dia katakanlah memberikan efek nggak sih? Nah, terus bisa juga menanyakan tentang tujuan. Bisa juga menanyakan tentang judul. Sama dengan topik tadi. Terus menanyakan sikap atau pandangan si pembicara. Misal ada percakapan antara A dan B. Oh, kira-kira si A itu katakanlah misal menurut A itu tentang gimana sih, atau misal menurut B itu seperti apa sih. Nah, atau menanyakan tentang audiens. Kira-kira kalau ada percakapan dari dua orang itu misal, atau ada satu ungkapan dari si pembicara, kira-kira nanti si pendengar itu akan seperti apa sih responnya, apakah mungkin setuju nggak setuju. Nah, jadi sebenarnya seputar soal listening itu ya lebih ke bisa makna tersirat, bisa makna tersurat, jadi tergantung konteks yang sedang dibicarakan. Oke, nah di part A, short conversation kan ada 30 percakapan pendek ya antara dua orang. Nah, jadi ketika A ngomong maka B akan merespon. Jadi ketika A katakanlah bertanya, B akan jawab. Jadi seputar A sama B. Nah, dan rata-rata satu pembicara hanya berbicara satu kali. Jadi kalau di listening nggak ada pengulangan ya. Misal ada percakapan, misal who are you, misal. Terus si B jawab, I'm fine, oke, okay, thank you. Udah cukup sekian. Nggak mungkin nanti si A tanya lagi, nggak mungkin. Atau dia akan menjelaskan panjang lebar, enggak. Biasanya dari yang diajak bicara itu biasanya tidak begitu banyak ya. Jadi ketika A tanya, B jawab. Misal A ngomong apa, B ngerespon, cuman itu aja. Nah, ketika kalian mendengarkan nanti ada percakapan pendek, maka yang harus diperhatikan adalah ungkapan pembicara kedua. Karena pembicara kedua itu apakah penting? Ya, misal si A tanya atau si A bilang apa, si B itu loh responnya atau mungkin jawabannya yang dia bisa jadi kunci untuk menjawab. Nah, oke, di part A atau di part listening yang sesi short conversation, maka di sini kalian akan mendengar konversasi percakapan pendek antara dua pembicara. Nah, dan di akhir percakapan maka akan ada pertanyaan nih tentang apa sih yang sedang dibicarakan, misal. Pertanyaan ini hanya sekali, jadi tidak ada pengulangan. Misal setelah mereka
katakanlah A, B melakukan percakapan misal, terus ada soal, apa sih yang dimaksud si B misal, maka kita harus jawab, nggak mungkin nanti soal akan diulangi lagi, audio akan diulangi lagi, biasanya memang nggak mungkin. Nah, setelah nanti kalian sudah mendengar percakapan dan mungkin jawabannya ya, maka kalian bisa memutuskan kira-kira mana sih jawaban yang sesuai, jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misal di soal itu kita cuman akan mendapatkan ini aja ya. Nah, jadi katakanlah misal ada audio nih, audio misal di play. Nah, terus nanti di jawaban katakanlah kita paling cuman dapat ini aja. What does the woman say misal. Terus kita cuma dikasih kayak jawab pertanyaan, misal jawaban lah, misal A, B, C, D kira-kira mana yang benar. Nah, ini hanya misal ya. Kalau misal katakanlah listening itu kan sebenarnya modelnya audio. Jadi kita cuma menjawab A, B, C atau D. Nah, sebenarnya kalau ada skripnya akan tampil seperti ini ya. Nah, misal sih biasanya percakapannya itu antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki. Biasanya cuma itu toh. Nah, katakanlah misal si man bilang, Billy really made a big mistake this time. Wah, Billy itu melakukan banyak kesalahan di hari ini misal. Terus si perempuan bilang, ya, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa naruh atau mungkin dia lupa mengembalikan makalahnya misal. Terus si narator bilang, what does the woman say about Billy? Apa sih yang dimaksud si perempuan tentang Billy? Nah, Billy itu ngelakuin kesalahan misal. Terus si woman bilang, iya dia itu lupa untuk mengembalikan atau mungkin mengumpulkan. Nah, terus sih ada soal yang dimaksud si perempuan itu gimana sih misal. Nah, mungkin A, it was the first time he made a mistake. Mungkin itu adalah pertama kali maksudnya si Billy itu membuat kesalahan. B, he forgot to write his paper. Dia lupa untuk menulis makalahnya. C, he turned in the paper in the wrong place. Misal, dia mengembalikan makalah di tempat yang salah. D, he didn't remember to submit his assignment. Dia nggak ingat ngumpulin tugasnya. Nah, secara makna, kira-kira kalau A, dia baru pertama kali ngelakuin kesalahan. Kayaknya juga sebelumnya nggak pernah dibahas. Apakah dia memang pernah melakukan kesalahan atau enggak ya. Misal tentang tugas. B, dia lupa menulis. Nah, kok kayaknya hampir benar nih. Dia kan intinya si pembicara kedua kan. Dia lupa mengumpulkan papernya. Lupa mengumpulkan. Bukan berarti dia nggak nulis kan. Mungkin dia nulis tapi lupa. Nah, terus C, hidden in the paper in the wrong place. Oh, dia mengembalikan di tempat yang salah. Kayaknya juga nggak ada yang jawab bahwa dia itu mengembalikan di mana kan. Kalau dia mengembalikan di tempat yang benar, berarti kan intinya kan dia ingat kan, dia ingat untuk mengembalikan. Nah, kemungkinan yang benar adalah yang D ya, he didn't remember to submit his assignment. Nah, di sini kita fokus ke pembicara kedua. Nah, dia lupa, forgot, kira-kira. Nah, kalau di dalam listening, kita kan di short conversation fokus ke pembicara kedua. Nah, kita lihat kira-kira pembicara kedua itu kira-kira ada nggak sih kalimat lain yang maknanya sama, tapi mungkin kalimatnya beda. Jadi intinya makna sama, kalimat beda. Nah, mungkin adalah forgot. Forgot itu lupa. Berarti kemungkinan yang hampir mirip sinonimnya adalah didn't remember. Berarti tidak ingat. Nah, berarti ini kan sinonim. Kadang kalau listening itu memang kita harus cari sinonim. Lupa sama dengan tidak ingat. Nah, seperti itu. Berarti dia tidak ingat mengumpulkan tugasnya. Paper sama assignment itu sama. Dia sinonim. Makalah, tugas. Nah, berarti kan submit sama dengan turn. Jadi kita cari yang sinonim. Nah,
Oke, intinya tips dan trik menjawab soal part A ya sebelum kita nanti ke listeningnya. Nah, intinya fokus pendengaran pada orang kedua. Nah, intinya apakah saya harus fokus ke pembicara A dan B secara detail? Intinya fokus ke pendengaran ke second speaker ya, pembicara kedua. Nah, pilihlah jawaban yang biasanya berbeda atau mungkin katakanlah apa ya, makna sama tapi kalimat beda. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira beberapa ekspresi. Oh, kira-kira ekspresi setuju, tidak setuju, saran, misal ekspresi apa ya, suka, tidak suka. Jadi kita harus tahu beberapa ekspresi. Terus setiap pertanyaan pasti dimulai dengan kapan, apa, di mana. Nah, seperti itu. Jarang soal itu akan dimulai dengan mengapa, bagaimana, karena biasanya terlalu panjang ya kalau untuk jawaban. Nah, terus penggunaan kata-kata atau kata tanya yang sering digunakan pada tes TOEFL. Nah, oke, biasanya misal, what does the man or woman mean? Apa sih yang dimaksud si laki-laki atau perempuan itu misal? B, what will the woman or man probably do next? Kira-kira mereka mau ngapain? Nah, terus C, what will the speakers do? Apa yang akan si pembicara lakukan? D, what is the man going to do? Itu sama. 4, 5 itu intinya sama. Kira-kira mereka mau ngapain misal. Terus yang keenam, what does the man or woman imply about? Mereka itu kira-kira lagi bahas apa sih? Nah, terus 7, what what is the man or woman's problem? Kira-kira masalah mereka apa sih misal? Atau what problem does the man? Itu sama ya, 7, 8 intinya mereka itu lagi bahas masalah apa sih? 9 pun sama, what are the speakers talking about? Ngomongin apa sih mereka misal. Nomor terus atau 10, suggest kira-kira si perempuan atau laki-laki nyaranin untuk ngapain sih misal. Terus 11, kira-kira apa sih yang mereka katakan? Apa sih yang mereka pikirkan? Atau misal mereka itu menyimpulkan apa sih? Nah, jadi biasanya soal listening itu seputar seperti ini ya. Nah, itu kalau untuk short conversation. Kita akan coba untuk soal ya. Oke, saya akan coba untuk playkan di YouTube ya. Semoga kedengaran jelas ya. Nah, di sini nanti ada sekitar 10 soal. Kita iseng aja coba jawab. Nanti kita akan bahas bersama-sama kira-kira jawabannya atau mereka lagi ngomongin apa gitu ya. Nah, di sini ada strategi 1. Fokus on the second line, berarti fokus ke pembicara kedua. Nah, jadi di sini nanti ada percakapan pendek antara dua orang. Jadi nanti ada diikuti oleh satu pertanyaan. Nah, TOEFL exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and questions in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Oke. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean?
Nah, jadi soalnya seperti itu. Oke, jadi kira-kira ada percakapan A sama B. Nah, terus si narator atau katakanlah kira-kira what does the woman atau man imply? Oh, kira-kira mereka itu lagi ngapain sih misal. Nah, jadi nanti modenya seperti itu ya. Jadi kalian cuma dikasih bukan jawaban nanti tanpa skrip ya. Nanti kalian kira-kira jawab kira-kira mana sih yang benar. Nah, jadi modenya kayak ujian nasional. Kalian nggak akan dapat skrip recording, cuma dapat pilihan atau opsi jawaban. Oke, kita akan ulang lagi ya. Yang penting kalian coba aja iseng-iseng untuk ngerjain ya. Nanti kita akan bahas setelah nanti soal ke 9 atau ke 10. Now, what does the man number 1? How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, udah dijawab. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, nah ini contoh listening yang ada di buku TOEFL. Jadi ini biasanya kayak TOEFL prediction, dia pasti pakai seperti ini karena ini hampir mendekati TOEFL yang real ya. Nah,
kok susah banget sih? Ya emang gitu. Sebenarnya TOEFL itu bukan apa ya, tes yang instan menurut saya. Jadi sebenarnya TOEFL itu dia butuh preparation karena di bimbel-bimbel kita juga akan butuh ada kursusnya ya. Jadi kalau untuk di bimbel itu ada mungkin di bimbel itu nggak hanya cuman kursus biasa, tapi bisa juga kita untuk TOEFL preparation atau conversation. Jadi ada beberapa kelas yang bisa kita ambil. Nah, biasanya untuk TOEFL itu minimal 3 sampai 6 bulan. Jadi sekitar waktu itu kita bahasnya cuma seputar TOEFL dan biasanya hampir bahas satu buku yang tebal, yang buku TOEFL yang mungkin pernah saya share ya sebelumnya. Jadi memang susah gitu, apalagi kalau kita modelnya cuma satu semester, apalagi kalau kondisinya seperti ini, kadang memang kurang efektif ya. Tapi intinya saya cuma membantu bahwa tes listening itu seperti ini ya. Oh, kalau tes TOEFL itu modelnya kayak gini ya. Jadi supaya kita juga nggak kaget ya. Kalau misal kalian pengen beneran tes TOEFL, jadi seputar tesnya ya sesulit ini. Nah, tapi intinya banyak belajar sih ya. Jadi saya cuma membantu, soalnya kayak gini, mungkin cara menjawab seperti ini, selebihnya ya kita harus banyak latihan sendiri. Oke, kira-kira sudah pusing? Mumet. Oke. Tapi tadi untuk audio termasuk jelas? Jelas, Jelas, Miss. Miss. Jadi memang setidaknya saya sambil pakai headset ya, karena kan untuk Zoom kayak gini, terus untuk play audio itu saya kadang ragunya apakah bisa sampai dengan jelas apa enggak ya. Tapi nanti untuk link saya akan berikan ya, jadi kalian bisa buka. Oke. Nah, kita akan bahas soal ini. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, sebentar. Number 2. What 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. Oke. What? Nah, kalau tadi kalian dengerin, maka recordingnya akan seperti ini ya. Oke. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke. I am on my own. Oke, how soon? How soon? Kadang gini ya, kadang listening itu Miss kok kita nggak paham ya mereka ngomong apa, misal kadang listening itu dipengaruhi oleh si aksen pembicara ya, kadang si speaker itu kadang kalau bahasa Inggris itu kan kalau ngomong kiblatnya dua ya, kalau nggak British American. Nah kadang untuk speaker itu memang kadang dia pakai British yang lebih agak susah atau American. Nah jadi kadang misal kita seringnya dengernya apa, misal kadang kita dengernya apa, kadang aksen apa, nanti udah kadang mengucapkannya udah beda ya. Misal kadang kata my way, kadang kalau misal di American my way, tapi di British my way, jadi agak lebih ke nggak ke tapi lebih ke misal ke campur A. Jadi biasanya aksen itu memang mempengaruhi ya, mereka itu kira-kira pakai aksen American atau aksen British yang tapi kalau saya mending biasanya umumnya kalau di listening itu American. Jadi memang kadang agak diseret ya. Jadi kadang memang modelnya kayak laid back gitu ya.
I'm on my way now. What does the man How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, kadang gitu Caranya kalau udah narator agak lambat ya. What does the man mean? Tapi ketika woman sama man biasanya dia agak cepet ya. How soon will you be leaving? Misal, I'm on my way now. Kadang apa ya? Memang cenderung lebih cepat. Tapi kalau pas narator pasti biasanya agak dilambatin ya. Tapi memang seperti itu sih kalau listening. Nah, kita akan analisis. How soon berarti mungkin mau pergi kapan misal. Nah, terus kira-kira kamu mau pergi kapan sih? Misal si perempuan bilang, terus si man bilang, I'm on my way now. Misal, oh aku udah di jalan sekarang. Nah, atau aku sedang perjalanan sekarang. Nah, berarti kan secara makna, berarti kan dia udah berangkat kan. Nah, terus what does the man mean? Nah, kita fokus ke speaker kedua. Yang dimaksud si laki-laki itu ngapain sih? Aku udah di jalan nih misal, atau aku sedang OTW misal. A, he is leaving now. Dia sedang pergi sekarang. B, he has to go out of his way. Dia harus pergi sekarang. Kalau si yang A kan dia sedang pergi sekarang, berarti kan kemungkinan dia sedang di perjalanan kan? jalanan. Kalau yang B, he has to itu harus. He has to go out. Dia harus pergi. Berarti kan kemungkinan apakah dia udah berangkat? Belum. Belum. Kayaknya tuh aku harus berangkat nih. Berarti kan kemungkinan dia masih pikir kan. Kok aku kudu mangkat nih misal. C. He will not be leaving soon. Dia nggak akan pergi segera. Terus yang D. He will do it his own way. Dia bakal ngelakuin. Dalam artian dia bakal berangkat. Berarti kan yang B sama D intinya belum berangkat ya. Padahal di sini ada kata kuncinya adalah now, sekarang. Udah di jalan nih. Berarti kan dia sudah pergi maksudnya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, was Steve able to get into the house? Apa Steve itu bisa masuk ke rumah nggak sih misal? Terus si woman bilang, I left the door unlocked for him. Aku meninggalkan rumah tidak terkunci. Nah, kata kuncinya kan si narator, speaker ya, di second speaker. Nah, what does the woman assume? Kira-kira si perempuan itu mikirnya nanti Steve itu ngapain sih misal? Steve itu bisa masuk rumah nggak sih? Nah, terus si woman bilang, I leave the door. Aku membiarkan rumah tidak terkunci. Nah, terus A. Nah, woman itu mikir Steve-nya gimana sih misal? Oh, he locked the door. Dia dia mengunci pintu. Padahal kan yang ngunci si perempuan. Kok dia mengunci? Kan nggak mungkin. Yang B, he tried unsuccessfully to get into the house. Dia mencoba berulang kali untuk masuk rumah. Tapi tidak sukses. Berarti kan secara makna pintunya terkunci. Biasanya ketika ada kata an itu mengindikasikan tidak. Ketika depannya biasanya terus ada kata kerja apa deh, biasanya dia tidak ya. Katakanlah kata forgettable, dapat dilupakan. Tapi ketika ada tambahan unforgettable berarti tidak dapat melupakan atau tidak dapat dilupakan. Jadi depan itu biasanya tidak. Terus C, he was able to open the door. Dia bisa membuka pintu. Able itu sama dengan can, bisa, mampu. Dia sinonim. Nah, yang D, he left the house without locking the door. Dia meninggalkan rumah tanpa kunci pintu. Padahal kan si pembicara kedua bilang, aku meninggalkan rumah. Atau misal aku meninggalkan pintu tidak terkunci. Berarti kan ibarat kata cuma ditutup doang, nggak dikunci. Nah, yang jawaban yang benar adalah yang C.
Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What Oke. does the What does the woman mean? Si man bilang, makan malam spesial makan malam hari ini itu adalah roti panggang dengan kentang, terus dengan pie apple untuk makanan penutup. Terus si woman bilang, that doesn't sound good to me. Kok kedengarannya nggak menarik ya buat aku. Nah, what does the woman mean? Nah, terus si perempuan itu maksudnya apa sih? Nah, bilang kayak gitu. Nah, she doesn't like to listen to Turkish. Dia nggak suka mendengarkan tentang Turki-Turki. Yang B, she thinks the dinner sounds special. Dia mikir bahwa wah dinernya itu bakal spesial. Terus yang C, she especially likes the roast turkey. Dia suka sama roti panggang. Loh, padahal kan sekilas kan berarti kan mengindikasikan dia suka. Terus yang D, she would prefer a different dinner. Dinner kali ini spesial deh. Terus si woman bilang, ketika si speaker ada biasanya ketika dia merespon dengan katakanlah pakai kata not atau an, biasanya mengindikasikan sebaliknya. Kayaknya kedengaran nggak menarik nih. Berarti kan dia nggak mau makan kan sebenarnya. Nah, mungkin yang mendekati makna adalah yang D. Dia prefer itu lebih suka. Dia lebih suka mungkin menu yang lain. Nah, ada ini loh enak banget tuh. Aduh, kayaknya nggak menarik deh. Berarti kan dia mungkin pengen menu yang lain. the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Nah, could you help me with my physics homework tonight? Bisa bantu aku nggak ya ngerjain tugas fisika misal? I'm really having trouble with it. Aku kayaknya ada masalah deh misal. Terus si man bilang, sorry I'm busy. Sorry aku lagi sibuk. Nah, berarti kan si man itu minta bantuan si perempuan minta bantuan si laki-laki ya, bisa bantu ngerjain ini nggak misal. Nah, terus si laki-laki ngerespon, aku lagi sibuk. Nah, kira-kira si man itu mengimplikasikan apa sih? Nah, he will busy with her homework today. Dia bakal sibuk nih sama PR-nya. Berarti kan mengindikasikan bahwa dia itu bantuin. Kan? Aduh, aku kayak bakal sibuk nih, maksudnya ngerjain PR-nya. Yang B, he cannot help her tonight. Dia nggak bisa bantu. Yang C, he's sorry, he cannot ever help her. Dia itu bilang minta maaf, dia akan nggak bakal bisa bantu. Terus yang D, padahal kalau yang C nggak bakal bisa bantu dia pokoknya. Padahal kan dia malam ini aja kan yang sibuk. Berarti kan yang C kan kayaknya, wah aku kok nggak bakal bisa bantuin kamu deh kapanpun bisa. Terus yang D, he will help her with her physics. Dia akan membantu mengerjakan tugas fisika. Berarti kan bisa bantuin nggak? Aduh sibuk banget nih. Berarti kan sebenarnya intinya kan dia nggak bisa membantu. Nah, bisa juga kadang kalau si speaker itu responnya positif, kadang apa ya jawabannya itu bisa negatif atau kadang sebaliknya. Oke, kita akan ke soal nomor 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke. Nah, menurutmu si Profesor Martin itu ngajar itu gimana sih misal? Nah, terus si woman bilang, I couldn't keep my eyes open. Aku itu nggak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Berarti secara
tersirat aja dulu. Berarti si perempuan itu kan sebenarnya males lah ya. Jadi denger itu males gitu ya. Bawaannya mungkin aku pengen tidur, nggak pengen lihat lah, nggak pengen kuliah. What does the woman mean? A. Her eyes hurt. Matanya sakit. Nah, padahal kan sebenarnya kan emang ketika matanya nggak bisa kebuka, kan nggak seharus apa ya, tidak selalu menunjukkan bahwa matanya lagi sakit kan. Oh, dia lagi sakit mata. Nah, padahal kita lagi nggak bahas tentang sakit. Kondisi. Nah, terus yang B, she thought the lecture was great. Dia mikir bahwa dosennya itu adalah sempurna. Wah, menyenangkan. Terus yang C, the class was boring. Kelasnya bosen ke misal. D, she didn't want to watch Professor Martin. Dia nggak pengen melihat profesor. Nah, sebenarnya kok antara C sama D ya? Tapi gini, kan ini bahasnya tentang kuliahnya. Profesor Martin's lecture. Berarti kan kuliahnya gimana sih? Ini bahas kuliah ya, bukan. Nah, kalau yang D itu kan lebih ke profesornya. Males aja. Apa ya? Ibarat kata lagi nyapak dosen males misal. Kalau yang C kan sebenarnya mungkin enak, tapi kelasnya yang bosenin. Jadi kayaknya aku tuh nggak bisa melek lah. Jadi lebih ke kuliahnya seperti apa sih? Nah, lebih ke situ. Bukan ke orang ya, karena di sini kan intinya adalah lecture. Pelajarannya gimana sih? Nah, bukan ke what do you think about Profesor Martin. Nah, bukan lebih ke situ ya. Kalau misal si Men bilang, apa sih yang kamu pikir tentang si Profesor Martin? Nah, mungkin yang D itu bisa. Nggak pengen nyawang. Misal. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Nah, kira-kira tagihan udah kebayar nggak sih? Atau kita ibarat kata harus ngurusi? Nah, terus si Men, aku udah bayar kok, tapi kok nggak ada kartu kredit ya? Kira-kira what does the man mean? Kira-kira apa sih yang dimaksud si laki-laki? Kira-kira tagihan semua udah kebayar nggak sih? Misal, aku sudah membayar telepon dan listrik, but not the credit cards, tapi belum bayar kartu kredit. Nah, kalau berarti kan secara mengindikasikan kan baru bayar A sama B, yang C belum. Nah, misal A, not all the bills have been paid. Oh, ternyata nggak semua tagihan dibayarin. Nah, kemungkinan si A ini, yang B, they don't have enough credit to pay the bill. Dia nggak punya kredit untuk membayar bill. Nah, ini kan kita nggak bahas tentang kredit ya. Yang C, what she said on the phone was not credible. Ini ngomongnya langsung loh ya, nggak ada tentang di telepon. Yang D, he used a credit card to pay some of the bill. Dia menggunakan kartu kredit, padahal di situ nggak dibahas. Cuma intinya aku udah bayar telepon sama listrik, tapi aku belum bayar kartu kredit. Jadi tagihan yang kartu kredit belum dibayar. Tadi yang benar adalah yang Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. Nah, What does the woman say that she'll do? oke. Nah, fokus ke pembicara kedua. I will be back as quickly as I can. Aku akan segera kembali sebisaku. Nah, fokus ke pembicara kedua. She will call back quickly. Dia akan telepon balik. Kan di sini intinya gini ya. Kira-kira bisa ngejar nggak ya? Misal, jam 4 nih, kira-kira bisa ngejar nggak sih? Misal acara jam 4. Aku akan segera kembali secepatnya seaku bisa. Nah, she will call back. Call back itu, call itu kan manggil. Call back berarti telepon nanti misal, ya udah nanti tak telepon lagi misal. Kan kita nggak bahas tentang telepon kan. Yang B, she will definitely be back by 4. Dia akan kembali jam 4. Padahal dia akan kembali, aku akan kembali cepet kok. Berarti kan kemungkinan nggak mungkin di jam 4 kan, mungkin dia bisa sebelum jam 4.
Atau she will give it back by 4. Dia akan mengembalikan di jam 4. Nah, terus yang D, she will try to return fast. Dia akan kembali cepat. Nah, berarti yang D. Quickly sama dengan fast, cepat. Quick sama dengan fast, artinya cepat. Jadi bisa juga ke sinonim ya. 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke. Have you seen Tim? Pernah lihat Tim nggak? I really need to talk with him about the phone bill. Aku tuh pengen banget bicara sama Tim tentang tagihan telepon. Terus si woman bilang, oke, he was here just a minute ago. Iya, oke lah, tapi dia baru aja kesini beberapa menit lalu. Nah, oke, mungkin yang A. What does the woman say? Kira-kira si woman itu apa sih yang mungkin mengatakan apa sih tentang Tim? She hasn't seen Tim. Dia nggak melihat Tim. Padahal, oh iya, Tim itu baru aja kok kesini beberapa menit lalu. Kalau yang A kan nggak melihat. Yang B, mungkin Tim was there only for a moment. Tim itu ada di sana. Nah, kan di sini udah kebalikan kan? Iya, Tim itu tadi di sini kok. Nah, terus Tim tuh ada di sana. Berarti kan kemungkinan di sana itu mungkin sama si men tadi. Oh, Timnya tadi gini kono lho. Kok ora ketemu, misal kayak gitu. C, Tim was around a short time ago. Oh, Tim itu ada di sekitar sini beberapa waktu yang lalu. D, Tim will return in a minute. Tim itu akan kembali. Padahal Tim itu dia baru aja kesini kok. Berarti kan Tim mungkin udah pergi. Atau misal, oh Tim was around, oh Tim itu tadi ada di sekitaran sini. Nah, berarti yang kemungkinan mirip itu adalah just a minute ago dengan short time ago. Intinya baru aja. Nah. Spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. Nah, there is a car parked in my spot. Ada mobil terparkir di tempatku. Meskipun the sign says that this space is reserved. Oh, ada mobil nih kok parkir tempatku ya. Kok parkir sini ya? Padahal kan ada tulisan ya bahwa space atau tempat ini sudah disewa. Tuh, kok ada yang pakai ya? Padahal udah disewa deh. Terus si woman bilang, I guess we'll have to park someone else. Tuh kan, ya udah, kita harus parkir di tempat lain karena udah tempati orang bisa. Nah, terus si woman itu maksudnya apa? She doesn't like the place he choose. Dia nggak suka tempat yang si laki-laki pilihin. Nah, padahal nggak ada keterangan kan. B, she doesn't want to get into the car. Dia nggak mau masuk ke mobil. Nah, C, she's glad the spot is reserved. Glad itu happy, senang. Dia senang banget karena tempatnya itu udah dipesan. Iya, tapi dipakai orang kan. Terus yang D, they cannot park the car there. Dia nggak bisa parkir karena, nah, kan di sini si woman bilang, kayaknya we'll have to. Kita harus parkir di tempat lain. Kuncinya adalah someone else. Somewhere else, tempat lain. Berarti kan intinya nggak bisa dibuat parkir. Oke, jelas. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke. Sorry, sebentar. The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Nah, di sini bilang, kita punya stok makanan nggak ya? Untuk semua tamu yang hadir di resepsi. Nah, terus si man bilang, aduh kok kayaknya udah penuh banget ya si kulkas. There is plenty to eat. Ada banyak makanan. B, the refrigerator's broken. Kulkasnya rusak. C, the food is not in the refrigerator. Makanan itu nggak ada di kulkas. D, he is not sure if there is enough. Dia nggak yakin nih kalau penuh.
Nah, berarti kan, nah di sini plenty itu banyak, berarti kemungkinan ada banyak makanan nih. Nah, kayaknya kulkasnya nggak muat deh, terlalu banyak makanan. Yang B kan kulkasnya rusak, nggak mungkin kita bahas kulkas. Yang C, makanan nggak ada di refrigerator, padahal udah penuh kan, otomatis makanan ada di situ. Nah, dia nggak yakin kalau cukup, berarti kan kemungkinan kan, aduh, makanannya itu mungkin kurang. Nah, jadi lebih ke plenty itu banyak. Jadi kadang listening itu kadang memang sih susah-susah gampang ya. Jadi setidaknya kita fokus ke second speaker. Nah, jadi seputar soal short conversation itu seperti itu. Jadi misal si A ada ngomong apa, B ngerespon, si A tanya, si B jawab. Jadi lebih ke situ. Jadi fokus ke second speaker. Cari jawaban yang mirip dengan kalimat yang berbeda atau setidaknya cari sinonim. Oh, kira-kira kata ini itu sinonimnya apa sih? Nah, seperti itu sih. Intinya banyak latihan. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas listening yang lain ya. Karena listening itu memang harus banyak mendengarkan sih. Lebih ke situ. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalian bisa chat ya. Tulis di chat box sebelum kita akhiri. Mungkin udah pusing, baru 10 soal ya. Oke, kalian bayangin aja kalau soal listening 50, waktunya itu 40 menit dan kecepatan si speaker berbicara sekitar durasinya berapa detik. Nah, dan itu nggak bisa diulang ya. Nah, jadi dibayangin aja kira-kira 50 soal 40 menit seperti apa. Mungkin seperti itu. Nanti kalau misal minggu depan ada Zoom atau enggak, insya Allah akan saya kabari sore ya. Nah, jadi kita usahakan untuk 1 jam atau mungkin 50 menit kita akan ke listening. Oke. Oke, referensi buat belajar listening. Sebenarnya kalian bisa pakai YouTube ya. Untuk belajar listening itu sebenarnya YouTube bisa. Jadi kadang kan kalau di Google di YouTube tuh banyak soal-soal listening, terus cara pemecahan masalah. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Jadi kalau untuk TOEFL, Miss, bisakah saya dengerin lagu? Iya, tapi nggak mungkin loh soal TOEFL itu ada lagu. Setidaknya lirik lagu kececer, terus masuk ke soal TOEFL itu nggak ada ceritanya ya. Jadi kalian juga pelajari yang materi atau referensi yang dari soal-soal TOEFL ya. Jadi kayak mendengarkan percakapan kan banyak sekarang kan YouTube ada. Jadi kalian dengarkan itulah kira-kira orang percakapan yang ilmiah ya. Jadi bukan kalau aku belajar TOEFL aku mau dengerin percakapan misal orang vlog itu kan biasanya cenderungnya informal ya, atau misal ada percakapan apa lagu itu kadang kurang pas untuk TOEFL. Jadi cari percakapan yang ilmiah ya. Ya listening TOEFL gitu nanti sudah banyak soal, kalian bisa coba di situ untuk mendengarkan tes-tes TOEFL yang biasanya ilmiah ya. Jadi nggak buat hiburan ya. Bisa listening TOEFL itu cara dengerin lagu. Bisa dengan mendengarkannya, tapi kan kadang kurang pas ya. Jadi dengarkanlah tentang listening TOEFL. Gitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya share. Kita insya Allah ketemu di pertemuan mendatang ya. Kita akan bahas listening juga, tapi mungkin skill yang lain. Kalau tadi kan fokus ke speaker kedua, mungkin nanti di soal lain kita akan bahas tentang yang lain ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin di sesi terakhir ada sesi foto ya. Silakan untuk video bisa dibuka. Oke, 57 alhamdulillah. Oke. Udah makan ini? Belum, Miss. Oh, belum. Oke, habis ini makan ya. Oke. Saya akan screenshot ya. Oh, di sini ada 3 layar. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini baru selayar. Oke, untuk layar kedua. Yang penting on aja depan kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita akan slide ke 3.
Oke, 1, 2, 3. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you in the next meeting ya. Kita tetap akan bahas tentang listening. Oke, Yes, of intinya course. keep healthy, stay positive. Yes. Ininya selalu jaga diri ya supaya kita selalu sehat dan kita bisa bertemu di Zoom selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God.